سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju di belakang masjidnya Allah Subhanahu wa taala, itu kita sama-sama salat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan kajian kita yang mana kita akan belajar ilmu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, barang siapa yang masuk ilmu, Allah memberikan keberkahan agama. Barang siapa yang mudah melangkahnya menuju ilmu, maka Allah memberikan melangkahnya menuju surga ya Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam sejahtera bagi junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan semua dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini mulia, ya alhamdulillah, hari ini guru kita Ustaz Hakim sudah hadir bersama kita. Semoga beliau diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu-ilmu dari beliau bisa memberikan manfaat kepada kita baik di dunia maupun akhirat. Alhamdulillah, seperti biasa, mari kita mulai kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajulu abdullah law kana yusalli minal laili fayuksiru. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak rahimakumullah. Insyaallah sehat semuanya ya. Alhamdulillah, amin. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di masjidnya yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ketaatannya ya. Salat subuh berjamaah. Ya, kalau bukan karena nikmat dari Allah, nggak mungkin kita hadir di sini ya. Allah membangunkan kita dari tidur kita semalam, kemudian meringankan hati dan langkah kaki kita untuk menuju ke masjidnya. Sementara banyak tuh yang lain saudara-saudara kita, Allah takdirkan nggak nyampe ke sini gitu. Maka kebaikan-kebaikan tersebut, kesalahan-kesalahan tersebut adalah hal-hal yang patut kita syukuri ya. Kemudian kita lanjutkan pula dengan talabul ilmi, saling berbagi ilmu, saling nasihat-menasihati, mempelajari, bahkan mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan sekali lagi semua yang kita lakukan ini kita niatkan karena Allah Ta'ala, dan Allah jadikan kegiatan kita pada pagi hari ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita. Amin. Amin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang tetap istiqomah mengikuti sunnah dan jalannya hingga akhir zaman. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, termasuk umat Rasulullah yang tetap istiqomah mengikuti sunnah dan jalannya. Bapak-bapak rahimakumullah, seperti biasa kajian kita pada pagi hari ini adalah kajian sirah sahabat. Sahabat, generasi di mana masih membersamai Rasulullah SAW, generasi terbaik, ya, khairul ummah, umat terbaik yang Allah telah ridho terhadap mereka. Di dalamnya kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari para sahabat-sahabat yang berada di sekeliling Rasulullah, menemani kehidupannya, dan di dalamnya kita menemukan berbagai macam orang-orang hebat, orang-orang luar biasa yang Allah takdirkan membersamai Rasulullah SAW. Ada kita mengenal orang-orang yang dulu memusuhi Islam sedemikian rupa, sedemikian keras, kemudian takdir Allah berlaku, Allah menakdirkan mereka kemudian menjadi bagian dari sahabat-sahabat Rasulullah, pelindung-pelindung Rasulullah. Bahkan di antara mereka menjadi sahabat-sahabat yang utama, sahabat-sahabat utama Rasulullah. Di dalamnya juga kita bisa mengambil pelajaran dari beberapa sahabat yang dari kecil menjadi pengikut Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah dari kecil. Ali bin Abi Thalib usia 8-9 tahun. Bahkan ketika mendapatkan ajakan untuk beriman hanya kepada Allah dan meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulullah SAW, hal yang keluar dari mulut Ali sekecil itu mengatakan begini. Sebelumnya dia bilang, nanti saya minta izin dulu dari orang tua, gitu, dari ayah, dari abinya. Terus kemudian nggak lama lah, entah hari itu juga atau esokannya, kemudian dia datang. Ya, dia kan tinggal sama Rasulullah ya. Kemudian dia mengatakan begini sama sepupunya Muhammad SAW. Saksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya, enggak nanya dulu sama bapak, enggak nanya dulu sama abimu. Allah menciptakan aku, enggak perlu bertanya atau berdiskusi sama Abi Thalib. Sementara aku akan beriman kepada Allah, kenapa pula harus berdiskusi dengan Abi Thalib? 8 tahun, usia 8 tahun bisa bilang seperti itu. Masya Allah. Rasulullah dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang luar biasa. Maka dalam sebuah buku yang sering saya sampaikan ya, sebagai salah satu bahan referensi kita tuh, buku yang berjudul Ar-Rijalu Haula Rasul, lelaki-lelaki, pemuda-pemuda, sahabat-sahabat hebat di sekeliling Rasul itu ada 60 sahabat, biografinya, sejarahnya, kisah hidupnya, kisah-kisah mereka bersama Rasulullah itu disampaikan. Nah, salah satu yang akan saya sampaikan adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, atau kita kenal sebagai Ibnu Umar. Kemarin saya sudah menyampaikan ya bahwa dalam di sekeliling Rasulullah itu banyak sahabat yang bernama Abdullah. Ya, maka kemudian mereka dikenal sebagai Abadillah Khamsah. Ada yang mengatakan Abadillah Arba'ah. 5 Abdullah yang masyhur ya, 5 Abdullah di sekeliling Rasulullah. Ada yang mengatakan 4, Abadillah Arba'ah atau Abadillah Khamsah. Kemarin kita sudah membahas Abdullah yang pertama ya, Abdullah bin, siapa masih ingat Pak? Abdullah bin siapa? Kemarin kita membahas bulan kemarin. Ada yang masih ingat nggak? Hah? Abdullah bin? Streaming semua kayaknya. Nggak ngeh. Abdullah bin Mas'ud kemarin Abdullah bin Mas'ud. Sekarang kita membahas tentang Abdullah bin Umar. Untuk membedakan mereka itu, sahabat menyebutnya dengan nama bapak-bapak mereka kan? Abdullah bin Mas'ud dikenal nama kunyanya Ibnu Mas'ud, Ibnu Ummu Abd, ya, nama kunyanya yang lain. Sementara yang akan kita bahas ini adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, Abdullah bin Umar bin Khattab. Anaknya Umar bin Khattab, ya.
atau juga dikenal sebagai Abu Abdurrahman karena dia memiliki anak yang namanya Abdurrahman. Maka kalau di dalam biografi itu disebutkan nama beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau lahir pada saat Rasulullah SAW sudah mendapat wahyu kenabian. Beliau lahir tahun kedua masa kenabian. Jadi Nabi diangkat jadi Rasul lewat wahyu yang pertama itu. Kemudian 2 tahun kemudian Abdullah lahir. Ya. Hubungan Abdullah bin Umar dengan Rasulullah juga luar biasa juga. Ayahnya itu Umar bin Khattab, sahabat utama, khalifah kedua setelah Rasulullah SAW. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah wafat diganti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kita ketahui ya bagaimana beliau, kita juga sudah membahasnya. Bahkan ketika membahas Umar bin Khattab enggak cukup satu kali penyampaian, berapa kali penyampaian karena memang keutamaan beliau. Nah, Abdullah bin Umar anak beliau. Kemudian Umar bin Khattab selain sahabat juga mertua Rasulullah SAW. Karena saudara perempuannya Abdullah bin Umar nikah dengan Rasulullah SAW. Siapa Pak saudari perempuannya Umar Abdullah yang nikah dengan Rasulullah SAW siapa? Saya masih ingat? Ya, Hafsah binti Umar. Jadi iparnya Rasulullah lah, Abdullah itu. Ibnu Umar itu iparnya Rasulullah. Jadi dekat secara nasab lah ya. Ipar, tidak hubungan saudara kandung langsung, tapi ipar. Ya, iparnya Rasulullah SAW. Beliau lahir pada tahun kedua kenabian. Kemudian masuk Islamnya kapan? Masuk Islamnya bareng ketika bapaknya masuk Islam. Umar bin Khattab dengan permusuhan yang luar biasa, kemudian Allah takdirkan mendapatkan hidayah, kemudian Umar masuk Islam, Abdullah ikut masuk Islam. Ketika itu usianya baru 10 tahun. 10 atau 11 tahun. Ya 10 tahun lah, ya. Karena 1 tahun berselang hijrah ya. 1 tahun lebih berselang kan hijrah. Abdullah termasuk yang ikut hijrah bersama Umar bin Khattab. Ya. Luar biasa. Anak-anak yang luar biasa berislam dari kecil. Dan saking luar biasanya Pak, setelah hijrah itu kan, setelah hijrah tahun kedua perang Badar. Tahun kedua perang Badar. Berarti usianya Ibnu Umar berapa? Berapa umur? 13 ya. 13 tahun. Minta ikut perang. Minta ikut perang. Minta sama bapaknya. Kata bapaknya, tanya sama Rasulullah, boleh enggak gitu. Ya Rasul, saya mau ikut ekspedisi mencegat kafilah dagang siapa? Abu Sufyan. Enggak diizinin sama Rasulullah. Masih kecil jangan. Sedih enggak? Sedih Pak. Sedih luar biasa. Sedih. Bedanya sama anak kita. Anak kita 13 tahun masih main bola, enggak pakai celana pendek. Masih jalan sana kemari, ya. Ibnu Umar udah minta perang, minta jihad. Enggak dikasih. Setelah 1 tahun berikutnya Uhud, minta ikut juga, minta izin sama Rasul. Kata bapaknya, tanya sama Rasul, diizinin nggak diizinin juga, nggak diizinin karena masih terlalu kecil kata Rasul. Dan berikutnya baru diizinkan perang Khandaq, perang Parit, perang Ahzab, nama lainnya diizinin. Nah, itu luar biasa keutamaan. Karena begini ya Pak, setiap kita membahas sahabat-sahabat Rasulullah siapapun gitu ya, pasti luar biasa.
dan seperti kita membahas dongeng. Kayaknya nggak mungkin deh begitu. Tapi sejarah mencatat gitu. Ada terjadi kenyataan, bukan hoax, bukan kisah yang diada-adakan gitu. Memang ada kejadiannya memang seperti itu. Gitu. Nanti kita akan bahas keistimewaan-keistimewaan dan hal-hal yang terjadi pada beliau hingga akhir hayatnya nanti ya. Hal-hal yang luar biasa dari beliau. Baik, secara nasab nama beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail Al-Quraish Al-Adi, karena beliau dari Bani Adi. Al-Quraish Al-Adi. Beliau berasal dari keturunan Bani Adi, Ibnu Ka'ab bin Lu'ay. Beliau juga dipanggil sebagai Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai mereka berdua, Abdullah dan Umar. Beliau dilahirkan di kota Mekah sekitar 11 tahun sebelum hijrah atau tahun kedua, bertepatan dengan tahun 613 Masehi. Tetapi terdapat pendapat lain mengatakan beliau lahir pada tahun 612 Masehi. Ya. Baik, tadi sudah disampaikan beliau masuk Islam ketika menginjak usia 10 tahun bersama ayahnya Umar bin Khattab. Kemudian ikut hijrah bersama ayahnya ke Yathrib yang kemudian diganti namanya oleh Rasulullah menjadi Madinah. Ya. Kepribadian beliau, nanti sejarah akan mencatat Abdullah bin Umar itu salah satu sahabat yang mirip banget tingkah lakunya, tindak tanduknya, cara jalannya, cara berpakaiannya dengan Rasulullah SAW. Karena apa? Karena memang Ibnu Umar menginginkan itu gitu. Dia pelajari cara jalannya Rasulullah, dia pelajari kegiatan-kegiatannya Rasulullah, ibadah-ibadahnya tuh dia ikutin. Misal Ibnu Umar pernah melihat Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, kemudian dia lihat di masjid itu Rasulullah berdoa sambil berdiri, maka mulai saat itu dia berdoa di masjid itu sambil berdiri. Pernah suatu ketika nih beliau melihat Rasulullah dengan untanya masuk ke dalam kota, sebelum turun itu untanya muter dua kali. Padahal bukan karena apa-apa, bisa jadi tuh unta memang ingin cari tempat yang pas aja gitu ya, buat dia berhenti gitu. Nah kemudian nanti di masa beliau sudah dewasa, sudah tua, kalau naik onta masuk ke kota tersebut, misalnya masuk di mana Rasulullah pernah ke situ dan berputar ontanya 2 kali, dia putar dulu tuh ontanya 2 kali, baru berhenti gitu. Paham ya? Cara buka sendalnya. Belum lagi sunnah-sunnah mahdohnya ya, maksudnya sunnah-sunnah yang berupa ibadah ya, sholat sunnah, puasa, sholat malam, udah pasti ngikutin dah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan seperti itu. Tidak ada seorang pun yang mengikuti jejak Rasulullah SAW di tempat-tempat keberhentian baginda seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Karena beliau ingin meneladani, saking ingin meneladaninya tuh Pak. Ya. Dan para sahabat juga bilang begitu. Enggak ada orang yang miriplah cara jalannya seperti Ibnu Umar. Enggak ada sahabat yang melebihi miripnya dengan Rasulullah, dengan cara berjalannya, cara tingkah lakunya, cara bergeraknya melebihi Ibnu Umar. Ya. Nah, salah satu hal yang istimewa itu. Nah, kemudian ikhwati rahimahumullah, keutamaan-keutamaan beliau banyak, insyaallah banyak ya. Kita bahas satu persatu ya dalam waktu yang singkat ini ya, keutamaan beliau. Ya, yang pertama tadi keinginannya untuk membersamai Rasulullah luar biasa. Keutamanya. Tidak ada perang yang tidak dia ikuti selama kebersamaannya dengan Rasulullah, kecuali yang tadi dilarang oleh Rasulullah karena usianya masih muda. Perang pertama yang beliau ikuti adalah perang Khandaq. Ia ikut perang bersama Ja'far bin Abu Thalib dalam perang Mut'ah.
Perang Mu'tah. Kemudian bersama Rasulullah menaklukkan kota Mekah, dia ikut. Nanti di era Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Umar bin Khattab menjadi khalifah pun sama, dia tetap menjadi jundi, menjadi prajurit, ikut bertempur, ya. Turut berperang dengan Rasulullah, juga dengan para khalifah pengganti Rasulullah. Kecuali nanti di masanya Ali, dia nggak mau ikut berperang karena menurut beliau kita tidak memerangi musuh, kita memerangi saudara sendiri, maka dia nggak ikutan tuh. Ali kan waktu itu bertempur melawan Muawiyah, ya, kemudian bertempur dengan ibunda Aisyah. Itu yang dia nggak ikut, dia memilih netral. Ya, itu yang pertama, keutamaan yang pertama, mengikuti banyak perang di masa Rasulullah, Khalifah Abu Bakar dan Umar. Kemudian keutamaan berikutnya, bapak-bapak, beliau ada periwayat hadis yang termasuk yang paling banyak di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abdullah bin Umar. Ada sekitar 2630 hadis yang ia riwayatkan, ya. Ia meriwayatkan hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan 5 ribuan hadis. Ibnu Umar sekitar 2 ribuan. Beliau terbanyak kedua setelah Abu Hurairah. Ya, setelah itu ada ibunda Aisyah sekitar berapa ribu gitu ya. Bunda Aisyah mengatakan, tak seorang pun mengikuti jejak langkah Rasulullah di tempat-tempat pemberhentiannya seperti yang telah dilakukan oleh Ibnu Umar. Ia bersikap sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Ibnu Umar dari 2.600-an hadis itu, hadisnya dia nggak mau, kan sebenarnya kalau hadis itu kan redaksinya dari Rasulullah, ya. Kan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu plek dari Allah Subhanahu wa taala, maka hurufnya nggak boleh salah, tajwidnya nggak boleh salah, tanda bacanya nggak boleh salah, walaupun bisa jadi semakna gitu, nggak boleh. Misalnya hu sebagai kata ganti dia, kita ganti hum agar lebih luas gitu, mereka maksudnya. Atau ka kita ganti kum gitu, kamu kita ganti kalian agar lebih luas maksudnya gitu. Misalnya gitu ya, dalam Al-Quran nggak boleh. Hu ya tetap hu, ka tetap ka gitu, misalnya gitu ya. Tapi kalau hadis itu dari Allah tapi redaksinya redaksi Rasulullah, ya, maka kita sering melihat hadis yang maknanya sama tapi riwayatannya berbeda. Yang satu dari sahabat yang ini, yang satu dari sahabat yang ini, itu kata-katanya beda tapi maknanya sama. Paham ya? Banyak hadis yang seperti itu. Ya, kecuali hadis ahad. Kalau hadis ahad itu cuma satu orang yang meriwayatkan, nggak ada jalur lain, maka pasti itu doang. Nah, kalau hadis mutawatir tuh banyak yang meriwayatkan, kadang-kadang maknanya tetap sama tapi kata-katanya beda. Nah, Abdullah bin Umar, Ibnu Umar itu orang yang nggak mau begitu. Pokoknya apa yang disampaikan Rasulullah plek persis sama, titik komanya, kata-katanya sama, plek. Pasti dia seperti itu. Kalau nggak yakin, dia nggak mau meriwayatkan, karena kehati-hatian. Orangnya hati-hati banget. Nanti di masa sepuhnya, di masa tua, dia pernah ditawarkan jabatan mufti, qadhi sama Khalifah Utsman, dia nggak mau. Padahal siapa yang meragukan keilmuannya gitu ya, tapi dia nggak mau. Nah, kemudian yang paling diingat dari Abdullah bin Umar paling sering, dan di antara sahabat-sahabat lain paling sering mengatakan tidak tahu kalau ditanya. Karena bukan karena dia tidak tahu, khawatir salah. Orangnya bukannya pelit ilmu, bukan, tapi orangnya khawatir salah gitu. Berhati-hati. La adri, nggak tahu deh. Atau dia mencari jalur dulu, kalau dia yakin itu tahu benar baru dipanggil lagi yang nanya, atau dia menghampiri yang nanya, dijawab. Kalau nggak tahu benar. Beda sama kita ya Pak. Kalau kita baru belajar satu kitab, dua kitab, merasa udah mengetahui seluruh isi dunia gitu. Dijawab semua pertanyaan. Kadang-kadang salah gitu ya. Nah, kalau salah kan ketika ditanya lagi, jawaban kedua udah pasti lebih ngaco lagi tuh. Ditanya lagi, ngaco lagi gitu. Kalau Ibnu Umar beda, dia berhati-hati orangnya. Ya, baik. Ada 2.630 hadis yang beliau
riwayatkan dari Ibnu Umar, hadis-hadis Rasulullah SAW yang menurut beliau itu persis sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Di antara para tabi'in yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar adalah anaknya Salim bin Abdullah bin Umar dan hamba sahayanya, budak yang sudah dimerdekakannya, yaitu Nafi, ya. Nanti banyak sekali hadis-hadis yang lewat jalur Ibnu Umar diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah dan Nafi. Kemudian keutamaan dan keistimewaan beliau berikutnya adalah beliau ini orang kaya, Pak, tetapi gemar berderma. Banyak sahabat seperti ini. Ibnu Umar itu pengusaha, saudagar, hartanya banyak. Kemudian beliau juga dianggap berhak menerima santunan dari Baitul Mal, ya. Maka hartanya banyak, tetapi itu jarang sekali beliau menyimpannya lama-lama gitu. Lebih sering dibagikan. Ya. Beliau tidak jarang memiliki harta yang banyak yang disimpan karena selalu dibagikan. Dari Ayyub bin Wali, beliau bilang gini, pernah Ibnu Umar kedapatan. Jadi Ayyub bin Wali bertemu dengan Ibnu Umar di pasar. Beliau bilang gini, jadi pernah saya bertemu dengan Ibnu Umar di pasar sedang membeli makanan ternak buat ternaknya dengan berhutang. Padahal diketahui ketika itu Ibnu Umar baru kemarinnya mendapatkan haknya dari negara itu 4.000 dirham dan mendapatkan satu baju baju dingin. Kemudian untuk tabayun, Ayyub bin Wali mendatangi keluarganya Ibnu Umar, bertanya, gimana sih Ibnu Umar kedapatan, saya melihat sendiri ngutang gitu ya, ngutang di pasar buat beli makanan ternak. Padahal kan diketahui lah sama umum tanggal pemberian hak buat para yang berhak itu baru kemarin. 4.000 dirham kan banyak gitu. Kata keluarganya, iya benar, baru kemarin. Tapi sorenya udah habis. 4.000 dirham tuh sore udah habis, bagi-bagiin. Adapun baju dinginnya kata keluarganya, Ibnu Umar cerita tuh pas mau pulang ke rumah ada orang miskin kedinginan di pinggir jalan, dikasih. Kayak gitu ya. Bener gak pakai dongeng gak? Bener gak? Kayak dongeng ya? Kayak gak mungkin deh dilakukan oleh orang gitu, orang kaya gitu. Kemudian ada seseorang juga mengatakan beliau pernah bertamu ke rumahnya Ibnu Umar. Tapi rumahnya itu nggak sesuai dengan apa yang menjadi predikat beliau gitu, nggak sesuai dengan saudagar, anak khalifah, ya, iparnya Rasulullah. Bayangannya beda lah sama orang-orang seperti sekarang gitu. Beda. Rumahnya nggak terlalu penuh dengan perabotan. Yang ada ya yang memang diperlukan, gitu. Nggak berlebihan. Ya, nggak berlebihan. Padahal beliau orang kaya. Tapi ya itulah beliau. Kemudian kita mengenal Abdurrahman bin Auf, ya. Kemudian siapa lagi? Utsman bin Affan. Tetapi orang-orang yang seperti ini, sahabat-sahabat seperti ini nih, Pak, hartanya malah nggak habis-habis. Bener deh. Sejarah itu mencatat itu. Gitu. Hari ini sedekah, besok dia dapat lagi rezeki dari Allah. Memang seperti itu kan Allah sampaikan kan. Barang siapa bersyukur atas nikmat Allah akan ditambah. Barang yang kufur maka azab Allah akan sangat pedih gitu ya. Dan beliau ini termasuk orang yang senang berderma, senang sedekah dengan hal-hal yang ia cintai. Ya, dalam sebuah riwayat pernah beliau
menginfakkan kudanya, beberapa kudanya, karena dia sudah mulai menyenangi kuda tersebut. Wah, ini nggak beres nih. Didermakan tuh, disedekahkan. Kemudian pernah juga beliau membeli budak perempuan. Kalau budak itu kan haknya majikan ya Pak, bener nggak? Boleh kan ya, haknya majikan. Maksudnya hak tuannya, bukan majikan. Kalau majikan pembantu, itu majikan, tuannya gitu. Jadi budak itu milik tuannya gitu. Mau diapain apa saja boleh. Budak ya. Suatu ketika dia tertarik dengan salah satu budak perempuan. Apa yang beliau lakukan? Dibebaskan, dimerdekakan. Beliau mengamalkan apa yang difirmankan oleh Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan kalian belum mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan apa yang kalian cintai, menginfakkan harta yang kalian sayangi. Ya. Banyak tuh budak-budak yang dimerdekakan oleh beliau. Bahkan dalam periwayatan gitu ada 1000 budak. Karena beliau kan orang kaya, gampang beli budak membuat beliau. Kalau udah mulai sayang sama budaknya gitu kan, kalau kita kan sayang sama pembantu aja nih Pak, ya. Ketika kita mudik gitu atau pembantu kita mudik, kita kasih lebih tuh, ya kan? Ntar pulangnya kemari lagi ya, jangan gak balik gitu kan? Kalau kita udah sayang pembantu kita karena kerjanya bagus segala macam, kita iming-imingi ketika dia mudik agar mau kembali lagi. Kalau Abdullah bin Umar terbalik, kalau dia udah mulai merasa sayang gitu sama pembantunya, nggak laki, nggak perempuan, karena mungkin kerjanya bagus, ibadahnya rajin. Nafi salah satunya nih, budak yang dimerdekakan. Pernah suatu ketika ada, tadi saya cerita ya, dia boleh tertarik sama budak perempuan dan kemudian punya hasrat dengan budak tersebut, tapi kemudian malah dimerdekakan. Jadi dia nggak mau ada dunia di hatinya gitu. Kalau ada geres-geres lah gitu ya, ada sedikit aja dunia yang dia bilang, aduh kayaknya nih mulai condong ke dunia nih. Gitu. Kalau kita kan itu kan masih taraf wajar ya, taraf wajar. Tapi karena waroknya beliau, zuhudnya beliau, dia nggak mau tuh. Pernah ada sahabatnya, temannya menawar salah satu budaknya dengan harga yang tinggi karena ibadahnya bagus, karena soleh gitu. Nah ketika itu Ibnu Umar cuma bilang gini, dia soleh ya, dia agamanya baik ya. Iya kata teman yang mau beli. Kemudian kata Ibnu Umar gini, ya udah, saya akan memberikan dia yang lebih baik dari apa yang kamu tawarkan. Apa? Hari ini juga saya merdekakan. Dimerdekakan tuh budaknya. Beliau senang berderma dengan apa yang beliau cintai, kaya dan gemar berderma. Kemudian keutamaan beliau berikutnya adalah beliau ahli sholat malam. Sholat malamnya nggak pernah tinggal semenjak dia mendapatkan nasihat dari Rasulullah SAW. Suatu ketika beliau bermimpi gini Pak. Jadi dia bermimpi, ini menurut kata-kata beliau sendiri ya, disampaikan di sirah yang saya baca. Suatu ketika saya bermimpi, saya seperti berada di atas beludru, mungkin karpet kali Pak ya, di atas beludru, dan kemudian bersama saya ada seorang malaikat, kemudian mengajak saya keliling surga. Kemudian ada 2 orang yang kemudian memaksa saya, seperti memaksa saya ingin membawa saya ke neraka. Kata beliau gitu. Kemudian malaikat yang bersama dia melarang kedua orang tersebut dan mengusirnya. Jangan ganggu, kata malaikat ini. Nah kemudian mimpi itu disampaikan, dia ingin bertanya sama Rasulullah tentang takwil mimpinya. Tetapi kemudian apakah memang ketika itu dia tidak bertemu dengan Rasulullah atau malu menyampaikannya, nggak disebutkan di buku yang saya baca. Kemudian dia menyampaikannya kepada Hafsah, saudari perempuannya. Ya Hafsah, aku bermimpi begini gitu, begitu. Kemudian minta tolong disampaikan kepada Rasulullah agar ditakwilkan mimpinya. Nah kemudian oleh Hafsah disampaikanlah kepada suaminya Rasulullah SAW. Kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW, nikmar rajulu Abdullah.
Abdullah termasuk laki-laki yang utama, yang baik, yang istimewa. Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal laili fayuksiru. Seandainya jika ia sholat malam dan memperbanyaknya. Jadi kata Rasulullah setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Hafsah, Rasulullah bilang begitu sama Hafsah untuk disampaikan ke Abdullah. Ni'mar rajul Abdullah. Abdullah termasuk laki-laki yang utama. Laukana yusalli minal laili fayuksiru. Jika seandainya dia sholat malam dan memperbanyaknya. Jika seandainya dia memperbanyak sholat malam. Maka kemudian setelah itu beliau tidak pernah absen sholat malam hingga wafatnya beliau. Ya, ahli sholat malam. Keutamaan beliau berikutnya. Ya, kemudian beliau dikenal juga sebagai keistimewaannya gampang nangis, gampang nangis. Baca Quran menggambarkan akhirat atau menggambarkan neraka atau ketika menggambarkan orang munafik gampang nangis. Ya, karena beliau membaca atau mendengarkan orang lain membaca surat Al-Mutaffifin. Hafal kita semua ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ya, anak-anak ini nih pada hafal nih, ya. Wa idza kaluhum aw yadhunuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ketika beliau membaca atau mendengar orang membaca yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia bertemu dengan Tuhannya, berhenti itu dia tuh. Nangis. Hari di mana nanti kita ditanya bertemu dengan Tuhannya, Tuhan semesta alam, dan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan di dunia, nangis. Orang yang gampang nangis, sama persis lah sama bapaknya Umar bin Khattab gitu. Gampang nangis. Karena memang memahami, dan bisa jadi kan beliau sahabat kan, ada ketika ayat itu turun sebagai wahyu kepada Rasulullah, ada beliau saksi hidup gitu, mengetahui maknanya. Apa yang disampaikan langsung oleh Rasulullah juga dia tahu. Maka orangnya gampang tersentuh hatinya. Ya, mudah menangis. Kemudian ini setelah masa-masa fitnatul kubro, ya, setelah masa-masa fitnatul kubro, masa-masa fitnah besar, gitu ya. Beliau, keutamaan berikutnya ya, beliau tuh pernah ditawarkan jabatan khalifah, dan dia punya 3 kali minimal tuh, 3 kali kesempatan menjadi khalifah.